Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, salah satu kewajiban seorang istri atau suami adalah berbuat ma'ruf kepada pasangannya. Dan kita sepertinya memiliki definisi masing-masing tentang ma'ruf itu. Pertama, setiap orang faham bahwa ma'ruf itu, semua orang meyakini bahwa ma'ruf itu yang dimaksud adalah berbuat baik. Maka kita semua sepakat bahwa berbuat baik itu adalah sesuatu yang membuat batin kita tenang, sesuatu membuat batin kita nyaman, dan membuat batin kita menjadi ridho karenanya. Oleh karena itu, setiap orang meskipun dengan beragam perbedaan cara mendefinisikan ma'ruf, perbuatan ma'ruf, tapi akan berujung pada satu hal yang sama, yaitu berbuat yang terbaik untuk pasangan. Namun permasalahannya adalah, di tengah definisi itu kadang menjebak kita pada sebuah masalah baru jika definisi itu tidak dikembalikan kepada akar definisinya. Karena setiap orang akan punya definisi sendiri tentang ma'ruf tadi. Setiap orang akan punya kesimpulan apa yang dimaksud dengan ma'ruf. Ada yang berkesimpulan bahwa ma'ruf itu adalah seorang suami atau istri yang romantis, seorang istri atau suami yang pandai mengurus rumah tangga, seorang suami istri yang selalu setiap saat ada di sampingnya. Jadi definisi begitu banyak. Dan pada akhirnya, pada definisi-definisi itu mempengaruhi perilaku dan cara berpikir kita. Efeknya apa? Efeknya adalah jika pasangan kita tidak melakukan seperti yang kita pikirkan itu, hati kita begitu mudah menjadi kecewa. Ini semua bermula dari cara kita memahami, cara kita mendefinisikan berbuat ma'ruf itu. Kita berkeyakinan bahwa pasangan itu harus berbuat ma'ruf kepada pasangannya. Permasalahannya adalah setiap orang punya ukuran ma'ruf itu sendiri-sendiri. Itulah yang pada akhirnya membuat antara satu orang dengan orang lain menjadi berbeda ukurannya. Antara suami dan istri menjadi berselisih karena masing-masing punya ukuran yang tidak sama. Oleh karena itu, mari coba kita lihat bagaimana pendapat para ulama tentang hal ini. Saya kutipkan salah satu penjelasan dari Ibnu Qudamah dalam buku beliau Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa memperlakukan istri dengan baik itu bukanlah bagaimana engkau tidak menyakitinya, tetapi bagaimana engkau sabar menghadapi perilakunya yang menyakitkan atau mengusikmu. Tetap bersikap lemah lembut sekalipun dia kasar dan marah. Beliau membuat definisi yang sangat baik, sangat indah menurut saya, karena beliau mencoba untuk memberikan sudut pandang yang berbeda. Selama ini yang kita pikirkan tentang berbuat ma'ruf itu adalah semua perbuatan baik kepada pasangan. Dalam bentuk perbuatan zahir yang baik, tersenyum, romantis, memberikan nafkah yang banyak, perhatian dan sejenisnya. Ini adalah ma'ruf yang selama ini kita fahami. Namun ada tambahan definisi yang beliau sebutkan dan justru itu yang menjadi dasar. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ma'ruf itu bukanlah bagaimana cara kita tidak menyakiti, atau bagaimana cara kita membahagiakan, atau bagaimana cara kita membuatnya tersenyum. Tetapi yang dimaksud dengan ma'ruf itu adalah bersabarnya dirimu atas kekurangan pasangan. Bersabarnya dirimu atas sikap dan perilakunya yang menyakitkan. Bersabar itu adalah kebaikan yang selama ini mungkin sedikit kita lupakan. Sedangkan yang kita maksud, kita yakini, kita harapkan dalam keseharian kita bahwa ma'ruf yang kita harapkan dari pasangan adalah hadirnya dia di samping kita, senyumannya setiap waktu, romantisnya kepada kita. Itu yang kita harapkan dalam perbuatan ma'ruf. Padahal ada
definisi yang lain yang lebih asasi, yaitu bersabarnya Dia atas semua kekurangan-kekurangan kita. Mungkin kita menyangka bahwa ketika pasangan tersenyum itu adalah kebaikan yang luar biasa. Namun, sadarkah kita bahwa bersabarnya pasangan kita terhadap keburukan kita itu kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efek dari definisi ini adalah jika selama ini kita menyimpulkan bahwa perbuatan ma'ruf itu adalah senyuman sang suami atau sang istri, maka begitu nanti suami atau istri tidak bisa tersenyum misalnya, maka kita akan menganggapnya bahwa itu keburukan yang besar. Suami atau istri tidak melakukan kewajibannya kepada kita misalnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa tersenyum. Karena tersenyum itu adalah ma'ruf yang ada dalam pikiran kita. Amal ma'ruf, perbuatan ma'ruf yang ada dalam batin yang kita inginkan. Padahal sebenarnya ketika dia bersabar atas celotehan ucapan kita, beliau bersabar atas sikap kasar kita, maka sesungguhnya saat itu istri suami kita sedang berbuat ma'ruf kepada kita. Dan nilai perbuatan ma'ruf berupa sabar atas keburukan pasangan itu nilainya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, apa manfaatnya definisi ini kita balik? Mengapa bersabar atas pasangan itu kita dahulukan? Tujuan mendahulukan bersabar adalah agar perasaan bersyukur itu tidak disyaratkan atas kebaikan pasangan kita, tetapi disyaratkan atas diri kita sendiri. Kita baru bisa bersyukur kepada pasangan kita kalau pasangan kita tersenyum misalnya. Hal itu terjadi karena definisi ma'ruf yang kita maksud dalam batin dan pikiran kita adalah orang yang selalu tersenyum itu orang yang baik. Maka dengan meletakkan definisi seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, kita akan melihat bahwa suami kita, istri kita sebenarnya dia selalu berbuat ma'ruf kepada kita. Walaupun mungkin dia tidak bisa tersenyum, walaupun mungkin dia tidak bisa setiap saat di samping kita, tapi dia bersabar atas semua kekurangan-kekurangan kita. Bersabarnya itu adalah kebaikan yang sempurna, yang selama ini mungkin kita abaikan dan kita anggap sepele. Jadi, jika kita buat sebuah kesimpulan dengan bahasa yang ringkas adalah yang dimaksud dengan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik dari pasangan kepada pasangannya bukanlah tentang apa yang bisa dilakukan oleh pasangan untuk memenuhi keinginan kita, apa yang bisa diperbuat oleh suami, oleh istri untuk kebaikan diri kita. Namun yang dimaksud dengan ma'ruf, perbuatan ma'ruf dari seorang suami kepada istri atau istri pada suami adalah sejauh mana dia mampu bersabar atas keburukan-keburukan kita. Bisa jadi dengan definisi ini kita akan melihat pasangan kita banyak kekurangan. Dia tidak mampu memenuhi keinginan kita. Dia tidak mampu memberikan apa yang kita mau. Dia tidak mampu bersikap seperti yang selayaknya kita lihat di televisi misalnya. Namun ketika dia mampu bersabar atas kekurangan yang ada dalam diri kita, dia ridho menerima apapun kekurangan yang ada dalam diri kita, sesungguhnya ridhonya beliau, sabarnya beliau adalah perbuatan ma'ruf yang sempurna untuk kita.